Oke, selamat pagi. Bisa mendengar suara saya ya? Bagaimana audiens atau mungkin co-host bisa merespon suara saya untuk memastikan apakah suara saya bisa terdengar pada audiens. Iya Pak. Oke, baik, mohon maaf tadi ada kendala teknis sedikit untuk jaringan di Studio 1 SMK Ketintang. Baik, saya ulangi lagi dari awal. Sebelumnya saya ucapkan dulu selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai acara ini, yaitu acara masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021, ya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada seluruh peserta MPLS karena sudah menyempatkan waktu untuk dapat bergabung pada kesempatan live pada kali ini. Baik, untuk registrasi jangan lupa adik-adik peserta didik nanti mempersiapkan diri untuk presensi kehadiran ya, yang mana nanti ada kata kuncinya yang akan di share atau disebarluaskan oleh pendamping kelas ya. Yang nantinya akan ada kata kunci tersebut terbagi menjadi 3 ya. Nanti yang pertama dibagikan setelah ini, lalu nanti di pertengahan acara dan di penghujung acara ya. Jangan lupa untuk registrasi bisa lapor ke pendamping kelas masing-masing ya. Baik, memasuki acara yang pertama yaitu adalah kita sebagai warga negara yang baik ya, setiap mengikuti kegiatan resmi kita harus memutarkan lagu kebangsaan kita yaitu lagu Indonesia Raya. Jadi saya mohon kepada seluruh hadirin yang ada di rapat ini, yang ada di kegiatan MPLS ini untuk berdiri sejenak. Ya, hadirin untuk duduk kembali. Baik, memasuki acara berikutnya, yaitu adalah acara pembukaan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Ketintang Surabaya pada tahun pelajaran 2021 yang akan dibuka oleh Kepala Sekolah. Oke, mohon maaf karena Bapak Kepala Sekolah belum terhubung dengan kita, belum berada di tengah-tengah kita, ya. Jadi kita akan untuk skip lagu himne SMK Ketintang Surabaya.
Baik, acara selanjutnya yaitu pembukaan live dari kepala sekolah. Tapi sebelum itu saya ingin menyapa sedikit beberapa dari peserta didik di rumah. Ya, selamat pagi. Silakan boleh menyapa saya, diaktifkan mikrofonnya. Halo, selamat pagi. Halo, peserta audiens, peserta MPLS. Semangat semua kan? Bagaimana? Selamat pagi. Semoga sehat semua ya di rumah ya. Nah, ini saya jadi penasaran ini. Yang bergabung ini jangan-jangan bukan peserta ini. Halo? Halo, saya tunjuk coba mungkin dari gugus akuntansi. Akuntansi, silakan. Mana suaranya akuntansi? Ayo. Kok tidak ada suara sama sekali? Atau mungkin suara saya tidak terdengar di audiens? OTKP mungkin? Maksudnya gua gak Bu, layarnya yang kono kemetu apa gak? Halo, siapa itu yang bersuara? Peserta MPLS kah? Selamat pagi, Mbak. Halo. Mungkin sedikit gangguan ini ya. Tapi semoga suara saya bisa terdengar dengan baik ya. Baik, seluruh peserta MPLS tadi telah diperdengarkan salah satu lagu kebanggaan kita semua yaitu himne SMK Ketintang Surabaya. Ya, yang mana lagu tersebut bisa memberikan motivasi serta kebanggaan untuk alma mater kita semua. Oke, ya. Semoga seluruh peserta yang ada di rumah semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, acara berikutnya yaitu adalah pembukaan dari kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Agung Nugroho. Tapi saat ini masih belum terhubung dengan kita, ya, jadi belum berada di tengah kita. Jadi nanti akan kita tukar dengan schedule berikutnya. Jadi kita akan perkenalan dengan guru pembimbing terlebih dahulu. Nah, tapi sebelum perkenalan dengan guru pembimbing, Bapak ingin mengingatkan bahwa kegiatan MPLS ini ada presensi kehadiran, ya, di mana presensi kehadiran ini ada tokennya, ya. Jadi tokennya nanti akan dibagi secara bertahap, ya. Mungkin sudah diberitahukan oleh senior kalian atau pendamping kelas kalian, ya, yang mana tokennya adalah aku, ya. Ya, token pertama adalah aku, AKU huruf kapital semua. Ya, huruf kapital kan, hurufnya besar-besar, ya. Nah, karena kalian semua sudah besar, gak ada yang kecil kan. Nah, oke. Ya, jadi mengingatkan kembali nanti akan ada 3 token, ya. Token yang pertama adalah aku. Ya, tolong diingat, dicatat baik-baik, ya. Oke, sekarang kita langsung kepada pengenalan guru pembimbing ya, yang mana nanti masing-masing jurusan atau masing-masing kompetensi kalian akan dipandu oleh satu orang guru dari SMK Ketintang. Baik, di sini sudah bergabung dengan kita semua. Kita sapa terlebih dahulu pada kompetensi kalian akuntansi dan keuangan lembaga. Ya, selamat pagi Bu Lailatul. AKL tidak ada ya, belum datang ya, belum terhubung ya. Oke, yang ada dulu. Di sini ada pendamping dari multimedia, yaitu Ibu Siti Ngaisa. Ya, oke. Selamat pagi, Bu Siti. Nah, ini sudah bersama kita.
Ya. Oke, jadi adik-adik di sini ada Ibu Siti Ngaisa, yaitu pembimbing dari multimedia ya. Jadi nanti kalian kalau menemui kesulitan atau menemukan apa yang harus dilakukan dalam kegiatan MPLS ini, kalian bisa berkonsultasi atau bertanya kepada beliau ya. Jadi silakan nanti mau tanya-tanya atau mau berkonsultasi silakan ya. Bisa secara langsung, bisa by telepon atau by WhatsApp, silakan. Oke. Baik, Bu Siti, saya persilakan memperkenalkan diri, waktu dan tempat disilakan. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat semua tentunya ya. Di sini untuk saya Bu Siti Aisyah akan mendampingi kalian selama MPLS. Apabila kalian nanti ada kesulitan, bisa menghubungi saya lewat japri atau telepon, silakan. Udah itu aja Pak. Ya, sudah Ibu. Udah Pak. Barangkali ada sedikit sepatah dua patah kata untuk memotivasi ya peserta didik kita ya supaya lebih semangat dalam menjalani hari-hari dalam masa era pandemi. Mungkin ada sedikit tips-tips dari Ibu, kata-kata mutiara seperti itu. Anak-anak jaga kesehatan, tetap semangat ya. Itu pesan dari Bu Iis. Jaga kesehatan, tetap semangat. Jalani dengan ikhlas dan sabar. Itu saja Pak. Oke, baik Ibu Siti, terima kasih atas perkenalan dan masukannya. Semoga bisa kita lakukan bersama. Baik, berikutnya yang sudah bergabung ada Ibu Reni dari guru pembimbing kompetensi kalian dari otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Selamat pagi, Ibu Reni. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat. Oke, baik Ibu Siti. Maaf Ibu Reni. Masih ngikut ke Bu Siti. Sehat ya Bu Reni ya? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Baik, di sini kita sudah bersama adik-adik peserta MPLS, Bu Reni. Jadi ada sedikit perkenalan ya, kan karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi supaya adik-adik ini tidak sungkan, tidak takut dengan gurunya nanti, ya supaya lebih dekat lah. Nah, silakan nanti Ibu Reni bisa memperkenalkan diri dan memberikan sedikit kata-kata motivasi. Baik, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sehat semua hari ini? Ya, suaranya tidak ada yang masuk ini ya. Iya. Ya, di sini saya akan memperkenalkan diri. Seperti kemarin ya di grup, saya juga sudah memperkenalkan diri ya. Nama saya adalah Reni Puji Agustin. Saya di SMK Ketintang nanti akan mengampu mapel bahasa Indonesia. Dan di sini selama MPLS saya akan menjadi guru pembimbing anak-anak semua. Walaupun MPLS pada saat ini kita adakan secara online atau daring, saya harap anak-anak masih tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Jadi setiap hari selama Senin sampai dengan Jumat nanti akan diadakan kegiatan MPLS ya, mulai pukul 7.30 sampai dengan selesai. Ya, semoga anak-anak semua selalu diberikan kesehatan dan kita semua juga selalu diberikan kesehatan ya. Jadi nanti jika ada kendala apapun pada saat pelaksanaan MPLS, nanti kalian bisa menghubungi saya ya. Dan panggil nama saya Bu Reni ya nanti ya. Ya, jangan dipanggil Bu Bahasa Indonesia ya. Oke? Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Reni telah memberikan perkenalan dan sepatah dua patah kata. Baik, selanjutnya yang sudah bergabung ini ada Pak Tony. Oke, Pak Tony, guru pembimbing dari kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran. Baik. Oke, siap Andi. Jadi biasa saya dipanggil Pak Tommy. Di sini saya selaku pendamping kelas untuk jurusan teknik komputer jaringan dan untuk jurusan. Halo Pak Tony, suaranya hilang. Mungkin mikrofonnya bisa diaktifkan. Sudah Andi? Halo? Sudah ada suaranya? Sudah Pak Tony. Sudah? Ya, sudah dengar. Ya. Jadi saya berharap nanti mulai dari hari Senin sampai hari Jumat kalian bisa mengikuti kegiatan ini. Dan jangan lupa nanti untuk kegiatan ini kalian wajib absen yang mulai dari awal, pertengahan sampai akhir. Ya, jadi jangan sampai nanti ada yang pada saat awal mengikuti MPLS, tapi setelah itu kalian lab atau tidak mengikuti MPLS. Ya. Dan semoga nanti kita diberi kesehatan sampai kegiatan ini berakhir. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Tony sudah berkenalan dengan peserta didik baru atau peserta MPLS. Oke, semoga nantinya ke depannya bisa lebih dekat lagi ya. Oke. Yang belum di sini adalah AKL ya. Oke, Bu Laila sudah bergabung. Selamat pagi Bu Laila. Halo, Bu Laila. Kita tunggu sebentar ya. Oke, sedikit mengingatkan kembali untuk presensinya nanti jangan lupa ya. Tokennya yang pertama tadi adalah AKU, hurufnya kapital semua ya. Jadi nanti ada 3 token yang harus kalian susun secara berurutan tanpa spasi ya untuk mengisi presensi kehadiran melalui link Google Form yang sudah disebarkan oleh pendamping kelas ya. Oke, apakah Bu Laila sudah bisa bergabung? Nggak bisa mulai video. Sepertinya sudah terdengar. Selamat pagi, Bu Laila. Selamat pagi. Alhamdulillah. Oke, selamat pagi Bu Laila sekali lagi. Sedikit ada gangguan jaringan sepertinya Bu Laila. Iya ini nggak bisa, videonya nggak bisa. Oh, videonya tidak bisa on. Oke, tidak apa-apa. Mungkin bisa sedikit perkenalan nama panjenengan siapa, diperkenalkan kepada peserta didik supaya nanti dari kompetensi kalian akuntansi bisa menghubungi Bu Laila misalkan ingin berkonsultasi atau ingin ya sekedar mencari inspirasi. Ya, barangkali Bu Laila juga ada kata-kata mutiara yang bisa ya menyejukkan di pagi hari ini. Oke, silakan Bu Laila, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Andi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Nah, sebelumnya mohon maaf untuk gangguan videonya. Nanti untuk kalau mau lihat wajah saya bisa lihat di profil foto WA aja ya. Oke, perkenalkan nama saya Lailatul Aisyah. Biasanya di sekolah dipanggil Bu Laila. Saya salah satu guru produktif akuntansi yang di sini akan mendampingi anak-anak untuk jurusan akuntansi dan keuangan lembaga selama MPLS. Tadi disuruh kata-kata mutiara ya, apa ya? Karena ini lagi pandemi, kata-kata mutiaranya gini kali ya. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Dah, gitu aja. Oke, asik sekali itu kayaknya. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Nah, jadi saling melindungi itu Bu ya. Oke, Iya. terima kasih Bu Laila. Itu Ya, sungguh sama-sama, Pak. simple tapi bisa kena dalam. Ya, baik. Oke, untuk acara berikutnya, mohon maaf, ini saya sampaikan untuk guru pembimbing dari TKJ. Untuk pagi hari ini terkendala tidak bisa bergabung bersama kita, jadi nanti akan dilanjutkan oleh pendamping kelas, nanti akan dihubungkan oleh kakak senior kalian. Oke, langsung masuk acara berikutnya, yaitu tadi yang sudah tertunda, yaitu pembukaan oleh Bapak Kepala Sekolah yang sudah bergabung bersama-sama dengan kita, yaitu Bapak Agung Nugroho, Magister Manajemen. Selamat pagi, Pak Agung. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Pak Agung ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat. Nah, semangat terus Pak Agung. Ya. Semangat pagi terus. Kalau sapanya itu kan selalu pagi kan. Gitu. Ya, pagi 3 kali. Pagi. Ya, ini Pak Agung. Untuk MPLS ini barangkali nantinya juga Pak Agung akan selain membuka itu bisa memberikan kata-kata yang bisa membuat kita termotivasi, memberikan stimulus untuk menjalani aktivitas sehari-hari dalam kondisi era pandemi saat hari seperti kali ini. Baik. Ya. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Saya persilakan Pak Agung. Ini langsung ya sambutan atau masih pengarahan? Silakan Pak Agung, mau sambutan terlebih dahulu atau pengarahan terlebih dahulu? Oke, ya. Terima kasih Pak Andi atas waktunya. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga di dalam proses pelaksanaan kegiatan MPLS tahun pelajaran 2021-2022 ini bisa memberikan suatu kemanfaatan yang luar biasa kepada anak-anakku sekalian. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak OSIS juga, kepada Bapak Ibu pembimbing kelas yang sudah sudi untuk membimbing anak-anak nantinya setiap gugusnya. Semoga Bapak Ibu bisa optimal, bisa memberikan pelayanan yang terbaik, anak-anak juga bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Jadi nanti sebelum saya memberikan arahan yang berkaitan dengan pembukaan, ini saya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sedikit aja, bahwa di era pandemi ini nantinya proses pembelajaran, apalagi sedang ada PPKM darurat, maka nanti pembelajaran masih bersifat daring. Kita menunggu keputusan dari pemerintah bahwa nanti proses pembelajarannya nanti seperti apa. Kemarin kita juga sudah berusaha ingin membuat pertemuan itu bisa luring, bisa bertemu secara langsung. Jadi nanti komposisinya itu awalnya kami bisa hybrid, bisa menggunakan antara dua pembelajaran, berkolaborasi antara luring dengan daring. Tetapi melihat dari kondisi yang saat seperti ini, maka kelihatannya ini nanti pembelajarannya akan dilakukan secara daring. Dari segala teknis kami sudah untuk mempersiapkan hal tersebut. Nanti anak-anak juga gitu, anak-anak juga harus mempersiapkan diri dari segi teknisnya yang berkaitan dengan masalah kesiapan perangkatnya, termasuk nanti paket datanya. Jika nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah teknis bisa disampaikan
melalui wali kelas atau melalui guru yang bersangkutan atau melalui nanti sementara ini yang dihandle oleh pembimbing kelas. Jadi itu. Oke, itu Pak Andi sekiranya yang sedikit yang bisa saya sampaikan sebelum pembukaan. Ya Pak Agung, mungkin bisa langsung sekalian untuk pembukaan. Pembukaan ya? Ya. Oke, siap. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan pembukaan kegiatan MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru selaku pembimbing kelas atau gugus. Yang saya banggakan anak-anak pengurus OSIS dan panitia pelaksana MPLS dan beserta siswa-siswi baru SMK Ketintang yang saya cintai. Bahwa kita ketahui dan kita rasakan di masa pandemi COVID-19 telah merubah paradigma pendidikan Indonesia. Salah satu yang dapat diamati adalah adanya pergeseran dari pembelajaran konvensional kondisi pandemi seperti saat ini belum memungkinkan untuk mengadakan MPLS secara tatap muka. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan MPLS yang dilakukan secara daring akan menyajikan konsep-konsep penting seperti mengutamakan penghargaan, pendidikan berkaitan dengan kolaborasi antara 3 komponen, yaitu sekolah, keluarga, termasuk dengan siswa tersebut. Pengenalan lingkungan sekolah dari rumah, pencegahan penyebaran virus corona, dan berbagai kegiatan edukatif lainnya. Kegiatan MPLS akan dilaksanakan dengan menggunakan metode daring, dengan memanfaatkan berbagai aplikasi seperti yang kita gunakan saat ini, atau misalnya kita menggunakan sekarang yang kita lakukan YouTube streaming, dan LMS. Nanti di sini anak-anakku juga akan saya informasikan berkaitan dengan sketsa e-learning. Jika kita melihat kegiatan MPLS ini, bahwa kegiatan MPLS ini adalah merupakan awal yang dilakukan oleh seluruh peserta didik baru ketika masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar yang efektif, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur sekolah. Artinya peserta didik baru tidak hanya dikenalkan dari sisi fisik sekolah saja, akan tetapi juga dikenalkan sekolah yang bersifat non-fisik. Ya. Bahwa kita ketahui, kita mengacu pelaksanaan kegiatan MPLS ini didasarkan pada Permendikbud nomor 18 tahun 2016, bahwa penyelenggaraan MPLS di sekolah wajib melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, bersifat edukatif, kreatif, dan menyenangkan. Tujuan pada kegiatan MPLS bagi peserta didik baru, salah satunya adalah menggali dan mengenali potensi diri peserta didik baru. Ini yang utama. Yang kedua, membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dari segala aspek, termasuk pengenalan, contohnya misalnya perpustakaan di mana, perpustakaan nanti seperti apa, ada kafe literasi, ada minimarket yang dimiliki sekolah, dan lain-lainnya. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi semangat dan cara belajar efektif sebagai peserta didik baru. Keempat, mengembangkan interaksi positif antara peserta didik dan warga sekolah lainnya. Kelima, menumbuhkan perilaku positif yang berkaitan dengan karakter. Salah satunya yaitu kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman, kedisiplinan. Itu yang perlu untuk disajikan dalam kegiatan MPLS nantinya.
kegiatan MPLS ini juga dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, kreativitas, interaksi sosial, kolaborasi, dan spiritual. Kegiatan yang diberikan berupa tugas-tugas yang penuh makna, yang bermanfaat, serta menggali kebaikan setiap individu, serta melibatkan peran orang tua dan masyarakat. Kami juga berharap peran serta orang tua juga sangat besar dalam proses MPLS. Dari rumah, orang tua menjadi fasilitator, pembimbing, pengontrol, pendamping sekaligus pengawas setiap aktivitas yang dilakukan oleh anak-anakku sekalian. Orang tua menjadi mitra yang penting bagi sekolah untuk keberhasilan MPLS secara daring. Orang tua juga menjadi orang yang pertama yang memastikan kondisi kesehatan anak-anaknya, sehingga dapat mengikuti kegiatan MPLS dengan baik. Dengan demikian, inti dari seluruh kegiatan MPLS adalah menjaga kesehatan dan meningkatkan rasa kepercayaan diri dan penghargaan kepada peserta didik. Demikian sambutan dari saya. Semoga apa yang akan kita lakukan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah siswa baru kelas 10 SMK Ketintang Surabaya tahun pelajaran 2021-2022 dengan resmi dibuka dan dimulai. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila dalam penyampaian terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung atas sambutan dan sekaligus membuka kegiatan MPLS kali ini. Ya. Oke, ini saya sudah mendengar suara dari peserta MPLS yang cukup bersemangat dan ceria. Alhamdulillah. Ini Indonesia ya, jadi negara demokrasi. Jangan takut untuk bersuara dan jangan takut untuk berpendapat ya. Jadi nanti kalau misalkan saya sebagai presenter menyapa kalian, tidak apa-apa, kalian silakan untuk menyapa balik. Atau nanti atau mungkin di besok di kemudian hari, barangkali kalian ingin langsung menanyakan kepada pendamping kelas atau senior, tidak apa-apa. Tapi tolong jangan langsung menyela, tapi meminta izin terlebih dahulu. Misalkan, mohon izin bertanya Kak. Nah, seperti itu. Ya, jadi generasi milenial jangan menjadi generasi yang takut atau malu-malu. Ya, mending malu-maluin tapi berkarya. Oke? Nah, seperti itu. Ya. Baik, berikutnya adalah penjelasan dari tata tertib dari SMK Ketintang. Ya, yaitu nanti akan diwakilkan oleh, karena koordinator tidak bisa hadir, akan diwakilkan oleh Pak Tony yang tadi menjadi guru pembimbing di kompetensi keahlian bisnis sharing dan pemasaran. Oke, bisa terhubung kembali dengan Pak Tony. Selamat pagi Pak Tony. Pak Tony, selamat pagi. Apakah koneksinya bermasalah kembali? Ya, oke. Baik, mungkin sambil menunggu Pak Tony bisa terhubung kembali, barangkali saya ingin mendengar pesan-pesan atau mungkin dari teman-teman peserta MPLS ini, bagaimana sih rasanya ikut MPLS secara daring seperti ini? Atau mungkin barangkali kalau ada yang bisa memberi saran, boleh saja. Nah, sehingga nantinya akan menjadi masukan untuk kakak kelas kalian ataupun untuk panitia MPLS kali ini. Ya, boleh. Sambil menunggu Pak Tony terhubung kembali, silakan barangkali ada yang ingin berpendapat. Ya, saya sudah mendengar suara gesekan ini. Halo, silakan bisa diaktifkan mikrofonnya. Ada yang mau bertanya mungkin? Jangan malu-malu. Boleh malu-maluin dikit. Nah, yang penting bisa berkarya. SMK itu harus gitu. Itu ya, nggak ada boleh malu-malu. Pak Andi, namanya Damar Rama. Nah, Damar Rama gitu, Pak. Oke, nanti kita buat catatan, Pak.
Ya, biar nanti kita ajak ke tim produksi. Ah, ini alhamdulillah Pak Tony sudah terhubung kembali. Selamat pagi Pak Tony. Aduh. Ya, mungkin kendala untuk jaringan internet pagi hari pada jam kerja sangat padat sekali trafiknya. Jadi mohon dimaklumi ya, sabar. Oke. Bagaimana? Ada yang mau menyampaikan pendapat atau mungkin ada yang mau bertanya? Halo? Halo? Apakah ada yang mau bertanya? Ada yang raise hand itu. Pak Tony, Farda selamat pagi. Nabilatus. Apakah sudah terhubung? Ada Nabilatus? Farda Nabilatus. Atau mungkin yang malu-malu bisa bertanya di kolom chat. Nanti biar hostnya yang akan menyampaikan mungkin. Pak Tony? Pak Tony tidak bisa terhubung ini. Mohon ditunggu sebentar ya. Oke, sambil menunggu Pak Tony, ini masih ada waktu sedikit. Saya akan memberikan untuk token presensi kehadiran. Masih ingat kan tadi yang pertama? Yang pertama tadi adalah tidak ada yang menjawab. Semoga semuanya mencatat, tidak menjawab tidak apa-apa. Tapi yang penting semuanya mencatat. Oke, sekarang yang kedua, tokennya adalah cinta. Ya, CINTA. Ya, dan ingat semuanya huruf kapital. Silakan dicatat, boleh diketik. Ya, nantinya akan disambung dengan token yang pertama dan ketiga. Oke. Baik, apakah tidak ada yang mau bertanya? Tidak adakah? Ayo, SMK ini jangan malu-malu. Apa? Ya, silakan. Alhamdulillah ada yang mau bertanya. Sebutkan namanya siapa, Mbak? Halo? Halo? Cahayu? Halo Pak, saya Mutiara Maulaina dari Ya. gugus di Paris. Mau Oke. bertanya soal token Oke, yang Mbak pertama. Mutiara. Mutiara gugus Arsiparis. Oh, Arsiparis dari OTKP ya. Ya, mau Ya, bertanya apa tadi? Token yang pertama Pak, maaf saya tadi tidak dengar. Oh, yang pertama. Oke, bagaimana ini Bapak, Ibu panitia atau mungkin senior? Apakah boleh? Boleh ya? Oke, kita kasih toleransi. Oke, Mbak Mutiara. Token yang pertama adalah aku. Ya. Aku. Kapital semua. Jadi hurufnya besar semua. Karena siswa SMK itu besar-besar. Oke, sama-sama. Ada lagi Mbak Mutiara? Barangkali tanya nama saya mungkin. Apakah nggak penasaran? Ini siapa sih? Dari tadi nggak pernah kenalan. Namanya udah ada kok Pak di sini. Oh, nama saya sudah ada. Oke. Bisa disebutkan nama saya siapa? Siapa ya namanya? Di depan? Enggak apa-apa, jangan malu-malu. Ayo. Harus berani. Malu-maluin dikit nggak apa-apa. Pak, sama tulisan nggak kelihatan. Oh gitu. Mbak Mutiara pakai ponsel ya? Iya Pak. Iya, oke. Nanti semoga prestasinya di SMK Katintang bagus, bisa jadi juara, ya, berprestasi juga di kesiswaan. Nanti minta sama mamanya beliin iPad biar agak besar dikit, gitu ya. Atau minta beliin laptop supaya nanti di OTKP karena wajib bisa mengetik, ya. Apalagi 10 jari, OTKP itu gudangnya, ya, jagonya mengetik, ya. Tapi jangan mengetik surat cinta saja ya. Harus mengetik yang berkaitan dengan produktivitas pekerjaan. Oke.
Oke. Ya Pak, terima Oke, kasih. Tiara sudah menyapa saya. Oke. Oke, dari kompetensi kalian yang lain, barangkali ada yang mau bertanya atau menyampaikan pendapat? Oke, ya mungkin kalau belum ada, saya sampaikan dulu. Ini tadi belum kenalan ya, tak kenal maka tak saya. Yang pakai ponsel mungkin layarnya kurang besar atau mungkin koneksi internetnya masih agak terganggu. Jadi tulisan di bawah saya ini masih agak blur. Ya, baik. Nama saya Mesyur Danari Sandi. Bisa terdengar dengan jelaskah? Bisa, Pak. Nah, kalau dieja susah. Oke. Alhamdulillah bisa ya. Ini siapa? Suaranya mendesah sekali. Pagi-pagi saya mendengar suara seperti ini kayak gimana gitu. Siapa namanya? Nama saya siapa tadi? Tolong disebutkan. Halo? Halo, Ah, ini siapa? Mas siapa ini? Mas atau Mbak ini? Reza Pak. Oh, Mas Reza. Oke. Mas Reza, jurusan kompetensi kalian apa ini? Broadcasting. Broadcasting, multimedia ya? Iya Pak. Oke, ini calon kreator ini. Multimedia itu harus kreatif, harus menggunakan pola pikir otak kanan. Imajinasinya harus kuat. Ya. Oke, Mas Reza, ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak Pak. Oh, tidak ada. Oke, mungkin ada sedikit kesan-kesan mengikuti MPLS online ini seperti apa sih rasanya gitu. Saya sebagai presenter ini pengen tahu nih perasaannya Mas Reza di rumah bagaimana? Rasanya agak-agak sedih sama seneng. Agak sedih gitu ya. Oke. Oke. Agak sedih campur senang ya. Sedihnya soalnya ribet Pak, pakai itu online. Oh iya, betul. Jadi karena kita harus menggunakan perangkat ini itu, kita harus punya internet begitu ya Mas Reza ya. Iya Pak. Ya, oke. Nanti jadi tadi Pak Agung sudah menyampaikan ya dari kepala sekolah. Jadi kita nanti memang menggunakan pembelajaran jarak jauh, tapi nanti insya Allah akan diupayakan untuk pertemuan secara luring, namun terbatas, tidak semuanya, ya. Apalagi tertentu untuk mata pelajaran produktif, ya, agar kita semua bisa melakukan praktikum, ya. Jadi mungkin ya satu kelas dibagi setengah-setengah, sekitar 18 orang terlebih dahulu. Nah, ya, jadi prokesnya kan 50% dari kuota, ya, dan waktu maksimumnya adalah 2 kali 60 menit. Nah, jadi jangan khawatir, insya Allah nanti juga akan ada prakteknya, bisa ketemu teman-teman secara langsung dan juga bisa ketemu gurunya secara langsung. Oke. Ya, tapi tetap nanti waktu daring harus proaktif ya, Mas Reza ya. Ya, siapa? Nanti bisa main-main ke studio SMK Ketintang, tempat di mana saya sedang melakukan live ini. Nanti bisa berkreasi di sini. Dan kalau Mas Reza kan ini multimedia nih ya, coba belajar yang namanya simulasi untuk drone. Nah, tahu drone kan? Helikopter empat baling-baling itu. Nah, dulu punya sudah Pak, pernah menerbangkan? Dulu punya, tapi yang Oke, mini. dulu punya ya. Yang mini. Kalau boleh tahu brandnya apa Mas? Mereknya gitu. Itu Cina sih Pak, dari luar negeri gitu. Lupa Pak. Oh gitu, brand Cina ya. Oke. Iya, iya, iya. Oke. Barangkali yang bisa lebih mengarah ke profesional. Kebetulan sekolah di jurusan multimedia juga punya brand dari US, yaitu DJI. Barangkali pernah dengar, Mas Reza? Kurang tahu sih Pak. Oh, kurang tahu. Oke. Kebetulan saat ini multimedia sudah punya 2 drone, yaitu Mavic Mini dan Mavic R2. Ya, yang itu masuk ke ranah drone profesional untuk menangkap gambar aerial fotografi dan sinematografi. Ya, seperti itu. Tapi sebelum nanti menerbangkan drone punya sekolah, harus latihan dulu di simulasi. Ya, nah, seperti itu. Oke, mungkin ada lagi Mas Reza yang ingin disampaikan? Atau mungkin sudah lupa nama saya? Kira-kira nama saya tadi siapa? Pak Masyar. Ketutupan di sini. Pak Masyar. Oke, jadi saya Eja ya, saya Eja. Semoga semua peserta MPLS ini bisa mengingat semua nama saya ya. Nama saya adalah Mesyur Dana Risandi.
Ya, measure itu bahasa Inggris, ejaannya adalah MEASURE. Agak sulit ya. Ya, jadi saya lahir di London memang ya. Jadi kata-katanya menggunakan bahasa Inggris. Waduh, wih ada yang begitu. Ini saya tersanjung ini. Nah, ini kayaknya tadi bukan Mbak Mutiara tadi, bukan ya? Oh, bukan kayaknya. Oke. Jadi saya lahir. Oh iya, benar Mbak Mutiara tadi. Oke. Jadi saya lahir di London, lornya nginden sini loh. Ya. Arek Surabaya mesti ngerti. Ya. Jadi nama saya Mesyur, memang itu kata bahasa Inggris. Tapi saya di sini biasanya dipanggil Pak Andi. Ya, nama belakang saya Risanji. Ya. Nah, kalau yang suka ikut ekstrakurikuler atau pengen ikut keorganisasian di OSIS atau MPK, nanti pasti ketemu dengan saya. Ya, kita nanti berkarya bareng-bareng. Ya. Selamat ketemu, Pak. Pak, oh, Ya, yang saya tanya. Ya. Halo, Pak. Oh ya, halo. Ada yang on mic. Satu-satu, siapa ini? Yang cewek Pak, dulu saya atau yang cowok Novia dulu? dari Oh, Novia Angelina. Iya, Pak. Oke. Ya, Mbak Novia, ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau tanya kode ketiga apa ya, Pak? Oh, kode ketiga. Kode token Belum. yang ketiga Nanti apa kode ya? Oh. belum. Nanti kode ketiga setelah pembacaan tertib setelah ini. Ya. Belum disampaikan memang ya. Baru pertama dan kedua. Iya, oke. Terima kasih. Tadi yang cowok ada yang mau tanya lagi? Bertanya ekstrakurikuler, Pak. Oh, bertanya ekstrakurikuler. Boleh, silakan. Mas siapa kalau boleh tahu? Mas Reza. Oh, Mas Reza lagi. Oke. Nah, silakan. Bertanya apa? Itu biasanya ekstrakurikulernya tuh jam berapa? Oh, ekstrakurikuler. Kalau ekstrakurikuler nanti jadwalnya masing-masing. Kebetulan Bapak tidak terlalu hafal ya. Jadi nanti Mas Reza ingin mengikuti ekstrakurikuler apa, nanti bisa dihubungkan melalui link. Ya. Nanti yang akan memandu pendamping kelas kalian. Ya, atau pendamping gugus ya. Jadi misalkan Mas Reza multimedia nih, ya, ingin mengembangkan bakat yang relevan dengan multimedia, tapi sedikit agak berbeda. Nah, bukan menyimpang ya, tapi berbeda. Jadi mungkin Mas Reza bisa ikut J Sketsa atau jurnalis sketsa. Di situ Mas Reza bisa mengembangkan cara penulisan artikel, bisa juga melakukan liputan. Nah, jadi semacam reportase seperti itu. Tapi tidak hanya terbatas itu, Mas juga bisa nanti mencoba membuat film pendek dan lain-lain atau sinematografi. Ya. Jadi jurnalistik itu sebetulnya luas. Nah, mungkin bisa mengembangkan di situ. Nanti akan ada link dibagikan oleh pendamping kelas atau pendamping gugus. Ya. Oh ya, terima kasih, Pak. Ya. Oke, sama-sama. Baik, kita coba sapa kembali Pak Tony. Apakah sudah bisa bergabung dengan kita? Alhamdulillah sudah bisa. Oke, ini saya nggak perlu berlama-lama lagi. Tadi sudah menunggu lama Pak Tony. Ya, bisa diaktifkan Pak Tony suaranya? Alhamdulillah. Silakan Pak Tony untuk penyampaian tata tertib agar peserta MPLS ini bisa mengetahui. Jadi tata tertib sekolah itu seperti apa saja sih? Apa yang nggak boleh dilanggar, mana yang boleh. Nah, jadi nanti peserta MPLS atau peserta didik baru jangan sampai nanti melakukan pelanggaran. Dan nanti urusannya bisa sama Pak Tony ini nanti. Ya. Nah, tapi kecuali kalau memang ingin sengaja ingin ketemu Pak Tony nggak apa-apa, ngelanggar dikit-dikit mungkin terlambat. Itu pakai ini. Oke, tapi jangan sampai yang terlalu besar. Ya, ini bercanda saja. Oke, Pak Tony silakan, waktu dan tempat saya silakan. Oke, siap Andi. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis ya untuk internetnya. Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tata tertib sekolah SMK Keditang, dan di sini saya sudah merangkum dari yang ada di buku panduan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab dari siswa. Yang pertama, siswa wajib datang di sekolah
15 menit sebelum tanda masuk berbunyi. Jadi kalian datang ke sekolah SMK Ketintang, ya, itu jam 6.45 sudah harus masuk ke lingkungan sekolah SMK Ketintang. Tidak boleh ada yang terlambat. Jadi jam 6.45 untuk hari Senin sama Selasa itu jadwalnya jam 6.45 sampai dengan 15.40, setengah 4 lebih 10 menit untuk hari Senin dan hari Selasa. Sedangkan untuk hari Rabu dan hari Kamis, kalian masuknya jam 6.45 sampai jam 15.00 atau sampai jam 3 sore. Sedangkan untuk hari Jumat, itu masuknya jam 6.45 sampai dengan jam 12.30 atau setengah 12. Dari itu, ya. Terus yang kedua, siswa yang datang terlambat diizinkan masuk kelas apabila menunjukkan surat izin mengikuti kegiatan sekolah. Dan surat izin ini nanti bisa kalian minta ke guru BK dan guru piket, ya, supaya kalian bisa mengikuti kegiatan sekolah. Terus yang ketiga, siswa yang akan meninggalkan pelajaran sekolah itu yang dikerjakan dari rumah, misalkan seperti sakit, harus menunjukkan surat bukti dari orang tua atau dari puskesmas, dari dokter. Terus yang selanjutnya, siswa wajib memelihara dan mengamankan sarana dan prasarana yang ada di sekolah SMK Ketintang. Ya, jadi di sini kalian wajib memelihara dan mengamankan. Tidak boleh ada yang merusak, tidak boleh ada yang mencoret-coret tembok atau misalkan seperti contohnya, misalkan kalian merusak tempat sampah yang ada di depan kelas, ya, atau merusak seperti sapu, ya, terus seperti papan tulis itu yang ada di kelas, itu tidak boleh, dilarang. Terus selanjutnya, siswa wajib hormat dan patuh taat kepada kepala sekolah, guru, karyawan, dan petugas lainnya yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Terus yang 8, siswa wajib mengikuti semua kegiatan sekolah yang sudah ditentukan oleh sekolah. Yang ke-9, siswa wajib beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Terus yang ke-10, di sini siswa wajib memakai seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk hari Senin dan hari Selasa, kalian memakai seragam warna putih dan abu-abu. Sedangkan untuk hari Rabu dan hari Kamis, kalian memakai seragam batik. Sedangkan untuk hari Jumat, kalian memakai seragam pramuka. Terus selanjutnya di sini siswa wajib menjaga kerapian diri dan kerapian cara berpakaian. Jadi di sini, ya, nanti kalian pada saat masuk ke sekolah SMK Ketintang itu pakaian sudah harus rapi, tidak boleh ada yang dikeluarkan. Atribut juga harus lengkap, ya, sampai kalian meninggalkan lingkungan sekolah SMK Ketintang. Jadi pada saat di dalam sekolah kalian harus rapi, ya, jangan sampai nanti dari luar pas masuk ke lingkungan sekolah kalian rapi, setelah di dalam kalian misalkan mengeluarkan baju, ya, dasinya dilepas, itu jangan sampai, karena nanti ada sanksi buat kalian. Terus selanjutnya di sini untuk kerapian, ya, misalkan seperti laki-laki itu tidak boleh pakai tindik. Ya. Misalkan ada yang nanti ada guru piket atau guru tim tatip yang tahu kalian pakai tindik, kalian akan panggilan orang tua dan bisa disanksi berat. Ya. Terus selain itu yang untuk yang laki-laki rambut tidak boleh panjang. Karena dalam 1 minggu kita akan sering keliling untuk operasi kerapian. Ya, apabila nanti ada yang rambutnya panjang akan kita potong. Terus selanjutnya tidak boleh ada yang bertato. Karena ada yang bertato akan dikeluarkan dari sekolah. Bagi yang cewek di sini kalian tidak boleh pakai pitek. Terus selanjutnya tidak boleh pakai make up. Yang ketahuan nanti akan kita sanksi. Selanjutnya
di sini siswa wajib menjaga sopan santun terhadap kepala sekolah, guru, karyawan maupun sesama teman. Ya, jadi itu yang wajib kalian patuhi. Sekarang kita ke larangan bagi siswa. Ya. Siswa dilarang membuat suasana gaduh atau keributan di lingkungan sekolah, apalagi sampai bertengkar dengan temannya. Itu tidak boleh, karena itu sanksinya berat. Berbuat kriminal juga sanksinya berat, yang bisa dikeluarkan dari sekolah. Terus, siswa dilarang merusak semua fasilitas sarana dan prasarana, itu tidak boleh. Ya, jadi sudah saya sebutkan tadi, kalian harus memelihara dan mengamankan apa yang ada di sekolah SMK Bintang ini. Selanjutnya, siswa dilarang merokok atau membawa rokok ke lingkungan sekolah ketika masih menggunakan seragam SMK Bintang. Ya, karena ini sanksinya sangat berat. Jadi jangan coba-coba kalian untuk merokok atau membawa rokok di lingkungan sekolah SMK Bintang dengan menggunakan seragam. Meskipun di luar sekolah, kalian misalkan ketahuan merokok dengan memakai seragam SMK Bintang, kalian akan diberi sanksi. Yang selanjutnya, siswa dilarang membawa atau mengkonsumsi obat-obat terlarang atau minuman keras. Ya, itu tidak boleh. Terus, siswa dilarang membawa senjata tajam, petasan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Terus yang selanjutnya, siswa dilarang mengucapkan perkataan atau melakukan perbuatan yang tidak sopan atau menyinggung perasaan orang lain, apalagi dengan teman, ya, sampai menimbulkan pertikaian. Tolong dijaga. Terus selanjutnya, siswa dilarang melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan. Nah, itu tambah berat sanksinya. Ya. Yang selanjutnya, siswa dilarang keluar lingkungan sekolah pada jam sekolah tanpa seizin dari pihak sekolah. Ya. Jadi di sini meskipun jam istirahat, kalian tidak boleh keluar dari lingkungan sekolah SMK Bintang. Ya, jadi harus di dalam. Meskipun nanti kalian misalkan mau beli sesuatu, itu harus ada izin dari satpam dan dari pihak sekolah. Jadi tidak asal keluar dari lingkungan sekolah SMK Bintang. Terus selanjutnya di sini siswa dilarang memakai sandal atau sepatu yang sudah ditentukan oleh SMK Bintang. Jadi sepatunya harus warna hitam. Apabila ada sepatu yang pakai sepatu warna putih, nanti sepatu akan disita. Kecuali pada saat kalian olahraga, itu boleh ganti sepatu. Tapi kalian pakai sepatunya ini harus pas posisi pada saat jam pelajaran olahraga. Jangan dipakai dari rumah. Untuk selanjutnya di sini untuk sanksinya, ya, apabila siswa itu tersebut melanggar dengan bobot yang sudah ditentukan, kalian nanti akan panggilan orang tua, ya, dan akan dibina. Terus sanksi yang berat ini juga kalian nanti akan diberikan peringatan, dan yang terakhir nanti kalian akan dikeluarkan dari sekolah atau dikembalikan ke orang tua apabila sanksinya sudah terlalu berat dan bobotnya sudah banyak. Ya. Dan di sini semua pelanggaran dan sanksi ini nanti akan dicatat di buku pelanggaran yang ada di BK untuk dilaporkan pada saat kita rapat dengan kepala sekolah. Mungkin cukup Andi, itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tony telah menyampaikan banyak tata tertib yang nantinya harus kita ikuti bersama, ya, bukan demi sekolah tapi demi kita semua, ya, agar nantinya kalian menjadi insan yang baik, insan yang tertib dan bisa mengikuti peraturan, ya. Oke. Baik, berikutnya ini ada pertanyaan yang cukup banyak yang muncul pada kolom chat yang sudah disampaikan oleh admin. Mungkin bisa saya jawab satu per satu, ya. Oke, yang pertama di sini
Mic kamera tidak bisa dinyalakan. Untuk mikrofon bisa tinggal menekan saja ikon mikrofon yang masih tercentang, untuk menyalakan bisa ditekan saja sampai gambar coretan itu menghilang, ya. Lalu di sini ada pertanyaan untuk token, ya, sudah dijawab aku. Nah, ini dari Muhammad Wahyu Guntur Abdullah, ya. Permisi Pak, mau tanya untuk perlengkapan seragam, kira-kira kapan bisa kami ambil? Oke, untuk perlengkapan seragam bisa dikoordinasikan dengan petugas di minimarket sekolah atau letaknya ada di samping pos. Ada yang mau tanya mungkin? Iya Pak, mau tanya. Okay. Ya, namanya siapa, Mbak? Nafra Septia Aulia. Nafra Septa atau Septia? Septia Aulia. Oh, Septia Aulia. Oke, jadi September besok ulang tahun ini, ya. Oke, aduh, kicauan burungnya banyak ini. Suka koleksi burung, Mbak Septi? Yang mau ditanyakan apa? Ekstrakurikulernya itu gimana Pak? Gimana itu maksudnya seperti apa Mbak? Ini saya juga akan menjawab agak sedikit bingung. Gimana itu maksudnya prestasinya? Ada ekskul apa saja atau bagaimana? Iya, ekskul apa saja? Ekskul apa saja Pak? Ya, ekskul apa saja, Pak? Halo? Sudah bisa mendengar suara kembali? Iya. Ya, oke. Jadi ekskulnya ada apa saja? Iya. Oke, ekskulnya banyak sekali. Untuk bela negara itu ada pramuka, ada paskibra, ya. Lalu dari olahraga itu ada futsal, ada voli, ada bola basket, ada apa? Olahraga. Mungkin itu. Ada lagi untuk kreasi seni, ada tari tradisional, ada modern dan juga ada cheerleading. Kira-kira Mbak suka atau kepingin ekskul apa? Pengen pramuka. Oh, pramuka. Pramukanya ada bagus. Pramuka juga tingkat keluarga. Ini ada yang ngamen ya Mbak ya? Mbaknya lagi di depan rumah atau di mana ini? Ya, nanti saya sampaikan ya. Intinya pramuka ada. Silakan kalau mau bergabung nanti bisa tanya ke pendamping gugus atau pendamping kelas. Ya, linknya untuk pendaftaran di mana. Tapi jangan khawatir, kalau pramuka semua kelas 10 harus mengikuti semuanya. Ya, jadi nanti bentuknya misalkan secara online juga harus. Ya, karena sifatnya adalah ekskul wajib. Ya, nanti kalau ingin dikembangkan ke ekskul yang lain silakan. Baris berbaris atau jiwa patriotismenya tinggi bisa ikut paskibra. Atau kalau olahraga pengen ikut bola basket atau pengen ikut bola voli silakan. Ya. Oke. Ini saya bacakan lagi ada pertanyaan berikutnya.
Ini tadi sudah. Sebentar. Apakah ada ekstrakurikuler futsal dari Mas Eko Bentar? Ada, Mas Eko. Silakan kalau ingin bergabung di ekstrakurikuler futsal. Ya. Lalu di sini ada Putih Sakira. Namanya keren, Sakira. Kayak nama ponsel. Soal di SMP saya dilarang karena dilarang kerang. Iya, kerang atau keras ya, mungkin keras maksudnya, salah ketik. Dilarang keras membawa ponsel. Baik, jadi di SMK Ketintang sebetulnya secara tertulis ada bentuk tata tertib yang dilarang menggunakan ponsel atau telepon genggam. Ya, mungkin bahasa umumnya kan orang memanggilnya HP ya. Tapi di sini Mas apa Mbak ini ya, Mbak ini. Mbak Putih atau Mbak Sakira ini menanyakan menggunakan kata ponsel, berarti Mbaknya up to date. Di SMK Ketintang sebetulnya ada larangan, tapi masih ada sifatnya mubah, jadi diperbolehkan. Terlebih lagi dalam kondisi era pandemi saat ini, komunikasi kita bukan hanya boleh, tapi kita diwajibkan menggunakan gadget atau perangkat digital. Ya, tentunya terkoneksi dengan internet. Ya, kalau nggak ada internet, nanti tidak masalah. Di SMK Ketintang ada beberapa titik spot atau mungkin hotspot yang bisa kita gunakan untuk koneksi WiFi dan jaringan internet. Jadi kalau misalkan ke sekolah nanti mencari bahan tugas atau bahan materi tambahan, pengayaan, ingin melalui internet bisa melalui titik hotspot yang sudah disediakan di sekolah. Ya. Oke, di sini berikutnya dari Mas Rafin. Saya Rafin dari kelas MM Gugus Animasi. Oke. Ingin bertanya untuk transportasi siswa yang berangkat menggunakan sepeda motor, apakah ada area parkir yang disediakan sekolah? Terima kasih Pak. Terima kasih kembali. Nah, saya belum jawab tapi sudah terima kasih kembali. Jadi Mas Rafin, kalau ingin menggunakan sepeda motor, sekolah sudah menyediakan tempat parkir, ada tempat parkirnya intinya, tapi kami tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di perjalanan nanti. Ya. Jadi ketika misalkan Mas Rafin nanti di jalan ada operasi, ya nanti Mas Rafin misalkan belum punya surat izin mengemudi, ya SIM itu surat izin mengemudi, ya bukan surat izin mencintai ya. Jadi kalau misalkan ada operasi, Mas Rafin tadi kena operasi, terjaring operasi, sehingga tertahan STNK-nya mungkin, jadi sekolah tidak bisa membantu. Itu adalah tanggung jawab penuh dari orang tua atau wali murid, ya. Tapi kalau masalah tempat parkir, sekolah sudah ada, diperbolehkan. Ya. Oke, berikutnya dari Umi Zahradila. Nah, Pak, saya mau tanya, apakah benar kita bisa pilih 3 jenis ekskul? Boleh. Ya, kita pilih-pilih ekskul boleh. Yang nggak boleh di SMK Ketintang ini pilih-pilih teman. Ya, jadi pilih ekskul boleh sekali, ya. Tapi ingat jangan sampai mengganggu tujuan utama kalian masuk di SMK Ketintang. Tujuan utamanya adalah belajar, ya, untuk berprestasi di akademik terlebih dahulu. Ya, kalau misalkan di akademik bisa, baru kita bisa beralih ke yang lain, ya, atau ekstrakurikuler. Ya, tapi yang penting jangan sampai mengganggu kesehatan, menghabiskan waktu kalian, dan seperti itu. Kalau sekiranya cukup dengan 2 ekskul, 2 ekskul saja. Terutama nanti kalian di kelas 10 wajib mengikuti pramuka. Oke? Nah, seperti itu. Baik, yang berikutnya dari Mas Ilham. Cara on mic gimana? Ya, on mic itu tinggal mengaktifkan atau menekan tombol ya. Tombol atau ikon mikrofon biasanya ada di sebelah kiri bawah. Ya, Mas Ilham ya. Silakan dicoba. Ini ada Mas Dimas yang ketawa hahaha. Oke. Oke, mengingatkan kembali di sini nanti akan ada kuis yang mana nanti ya, atau mungkin di sini bisa saya bacakan ya. Jika ingin mengikuti kuis, kalian tinggal klik joinmyquiz.com ya. Ya. Nanti akan di-share oleh pendamping kelas kalian. Yang menang bisa mengikuti
Halo. Alhamdulillah. Sudah terdengar ya? Nah, oke. Jadi nanti di sini untuk kuis, linknya itu adalah, saya ulang kembali ya, join my quiz, maaf, JOINMYQUI Maaf Pak, bisa diulang? 7016 ya. Jadi silakan mengikuti ya, dijawab kuisnya. Kalau misalkan berhasil, nanti bisa dapat hadiah atau reward dari pendamping kelas kalian ya. Maaf Pak, bisa diulang. Sepertinya harus pantofel atau bebas asalkan. Baik, saya jawab kita dan untuk semuanya. Jadi sepatu tadi sudah dijelaskan Pak Roni, mungkin halo? Halo? Apakah saya bisa, maaf, suara saya bisa terdengar? Bisa Pak. Bisa Pak. Mohon maaf ya, ini banyak sekali kendala karena juga jumlah pesertanya yang ratusan ya. Jadi ditanya berapa peserta, ratusan. Seperti itu. Oke, jangan khawatir, sebentar lagi kita selesai ya. Sekali lagi saya sampaikan, jangan lupa mengikuti kuis ya, yang nantinya bisa mendapatkan hadiah ya atau reward dari pendamping kelas kalian. Ya, caranya tinggal mengetikkan link joinmyquiz.com, lalu dengan passwordnya adalah 357016 ya. Oke. Jadi untuk presensi, apakah sudah siap untuk token yang ketiga? Sudah siap dicatat atau mungkin sudah siap diketik? Baik Pak, siap. Oke. Kalau sudah siap, silakan ya. Token yang ketiga adalah sketsa. Ya, sekali lagi sketsa. Saya eja ya. SKETSA. Nah, jadi token pertama, kedua, kalau digabung menjadi bla 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 sketsa. Seperti itu. Ya, kalau ada, waduh saya lupa Pak yang pertama kedua, coba tanya sama temennya. Ya, jangan tanya sama saya, nanti saya dimarahi oleh kepala sekolah. Ya. Jadi silakan dicatat tokennya, nanti dijadikan satu tanpa spasi, ya, itu tokennya. Supaya kalian bisa mencantumkan daftar hadir pada link yang disebarkan oleh pendamping kelas kalian. Oke. Nah, baik, masuk ke acara berikutnya, yaitu acara kultum. Apakah Bu Navia sudah terhubung? Sepertinya belum ya. Ya, oke. Lagi. Oke, mungkin sudah ada yang mencoba masuk ke kuisnya.
Jangan khawatir, untuk Zoom meetingnya ini bisa di switch atau di alt tab atau di switch window. Nah, mungkin istilah seperti itu kalau bukan yang gemar komputer kurang paham ya. Switch window itu berarti window atau tampilan Zoom itu bisa dialihkan menjadi browser yang lain atau tampilan yang lain. Ya. Atau mungkin pada Android kalian bisa menekan tombol home atau di sebelah kiri home. Nah, itu bisa masuk ke switch window. Nah, bisa masuk ke browser, bisa masukkan join my quiz. Nah, oke, barangkali ada yang sudah mencoba, tapi bocoran jawabannya jangan diberitahu nih. Yang sudah pernah menjawab dan benar jangan dikasih tahu ke temannya. Nanti kasihan pendamping kelasnya nih, menyiapkan hadiahnya banyak. Ya. Oke. Ini sudah pukul 9.07. Oke, apakah Bu Nafiah sudah bisa terhubung? Host? Halo? Baik, sambil menunggu untuk acara yang terakhir, ya, silakan kalian mengetikkan join my quiz tadi, silakan diikuti, dicoba sekarang, ya. Nanti 15 menit lagi sambil mendengarkan, ya, putarkan lagu ya, host. Nah, oke, bisa, ya. Jadi bisa di switch window, bisa masuk ke browser. Lalu pada tab browser tersebut sampai ketikan joinmyquiz.com. Nah, lalu dimasukkan passwordnya tadi 35701. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Halo. Halo. Oh, terputus, tidak jadi. Oke. Nah, tokennya masih ingat semua ya? Halo. Khusus hari ini ada sedikit toleransi dari panitia. Jadi tokennya boleh saya ulang, ya. Barangkali temennya kasihan ada yang terkendala jaringan, baru bisa bergabung di tengah-tengah, atau mungkin bahkan di akhir. Ya, kita toleransi untuk hari ini. Tapi instruksi dari panitia tadi, besok tidak bisa diulang. Jadi Bapak ulang ya. Untuk token kali ini adalah yang pertama aku, AKU. Yang kedua adalah cinta, CINTA. Nah, yang ketiga sketsa, SKETSA. Nah, aku cinta sketsa tanpa spasi dan huruf kapital semua. Ya, mungkin ada yang penasaran nih, kok aku cinta sketsa? Sketsa apa sih? Nah, mungkin yang multimedia, oh sketsa itu gambaran dasar atau mungkin ilustrasi dasar. Nah, kira-kira sketsa itu apa sih? Nah, jadi kalau kalian melihat tampilan saya di sebelah kanan saya ini, ya, ini ada tulisan sketsa. Sketsa itu adalah singkatan dari alma mater kebanggaan kita, yaitu SMK Ketintang Surabaya. Ya, silakan. Atau mungkin yang belum mengisi link presensi daftar hadir bisa diisi sekarang juga. Nah, mumpung belum kelupaan dan mumpung internet kalian masih terhubung, ya kita tidak mendoakan barangkali nanti internetnya terputus karena gangguan dari provider, ya, atau ISP yang terkait. Nah, silakan. Ya. Oke, untuk kuis Bapak beri waktu 15 menit sambil menunggu akan diputarkan lagu dari host, yaitu atau video ya, host ya. Ya, oke, video saja kegiatan kesiswaan. Jadi kalian bisa melihat aktivitas kakak kelas kalian sebelum kalian bergabung di SMK Ketintang seperti apa sih. Nah, ya. Oke. Kita tunggu 15 menit ke depan ya.
why. Come on, come on, come on. Baby, we don't need no reason why. Come on, come on, come on. No one but you got me feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with you. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the night will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the night will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason why. Maybe we don't need no reason why. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Maybe we don't need no reason why. Come on, come on, come on. Ketintang, big kompeten, and quality. Halo, bagaimana? Sudah mengikuti kuisnya? Ada yang bisa menceritakan ke saya bagaimana pertanyaannya, serunya, lucu-lucunya? Halo? Halo, peserta MPLS. Yuk, anak milenial yang semangat. Di sini ada pertanyaan lagi. Kuisnya di start kapan? Bisa langsung diakses ya? Bisa langsung diakses Mas Alif. Muhammad Rizky Sembiring. Waduh, ini orang mana ya? Orang Sumatera sepertinya. Ya, bisa langsung diakses. Jadi langsung masuk ke browser, ketikkan joinmyquiz.com. Ya, kuisnya pakai Z ya. Quiz, Q-U-I-Z. Ya, joinmyquiz.com tanpa spasi. Lalu passwordnya tadi adalah 357016. Ya, oke. Lalu untuk token ketiga mohon diulang karena tadi tidak terdengar suaranya. Oke, saya ulang lagi. Token ketiga adalah sketsa. Dieja SKETSA. Huruf kapital semua. Ya. Jadi kalau pertama dan sampai terakhir adalah aku cinta sketsa. Aku cinta SMK Ketinta. Ya, mengetikkan aku cinta sketsa jangan dispasi ya, dan hurufnya harus kapital semua. Ya, harus huruf besar semua. Ya. Oke, supaya kalian bisa tercatat pada presensi kehadiran. Bagaimana? Sudah ada yang bisa mengikuti kuis?
Halo? Oke, di sini sudah ada tampilan yang mengikuti kuis dan yang menang ini, host ya. Agak sedikit samar-samar, blur, ya. Atau diinfokan di grup saja ya. Bagaimana? Apakah disampaikan di grup saja atau dari tampilan ini? Kalau dari tampilan ini tidak bisa terbaca dengan baik. Agak sedikit blur. Oke, sebentar. Akan disampaikan menangnya host ya. 3 orang. Oke, sebentar. Yang pemenang yang pertama adalah Evni Angelica Masela. Halo, Mbak Evni. Halo. Mohon maaf ya, ini suara saya terganggu. Halo Mbak Evni ya? Iya. Mbak Evni Angelica. Dari gugus apa ini? Arsiparis, Pak. Arsiparis, oke. Jadi OTKP ya? Ya. Oke ya, ini selamat ya Mbak Evni, nanti akan dapat reward dari pendamping, dari panitia. Nanti akan disampaikan oleh pendamping. Tidak kelihatan aku. Halo? Halo. Iya ya. Sedikit agak terganggu audio. Oke ya, jadi Mbak Evni nanti bisa menghubungi pendamping kelas untuk bagaimana cara mendapatkan atau mengambil rewardnya, atau mungkin saat ketemu di sekolah nantinya setelah MPLS, atau bisa diambil dalam minggu-minggu ini ya. Iya Pak, makasih. Nah, kalau boleh tahu ya sama-sama. Kalau boleh tahu Mbak Evni kenapa memilih jurusan OTKP? Ini kan kita belum pernah ketemu nih. Nah, supaya untuk open minded saja. Kenapa kok milih OTKP? Why OTKP? Nah, Keinginan, Pak. KL. Keinginan, Pak. Halo? Halo? Ya, kira-kira diceritakan kenapa kok memilih OTKP? Motivasinya apa atau ada alasan tersendiri? Keinginan aja, Pak. Nggak pingin jurusan yang lain. Oh, gitu ya. Jadi Mbak Sefni kalau sudah ingin A, harus A gitu ya? Iya. Iya. Oke. Tapi kenapa kok pengen jurusan OTKP kalau boleh tahu? Apakah ingin kerja di kantor nantinya saat kerja di kantor. lulus? Oh, pengen kerja di kantor. Nah, nanti tolong spesifik Mbak ya. Karena di kantor itu ada berbagai macam divisi dan jabatan dan struktural. Ya. Jadi kalau di kantor, mohon maaf saya tidak merendahkan, mulai dari office security itu juga ada yang di kantor, betul kan? Nah, jadi nanti Mbak Evni harus spesifikkan, Mbak Evni pengen kerja di bagian apa? Nah, itu yang diprioritaskan atau dipelajari lebih lanjut lagi. Misalkan pengen jadi sekretaris nih, berarti harus apa yang dipelajari seperti itu. Atau
atau kalau sekarang kebetulan di gugus kearsipan, ya, arsiparis ya, arsipan. Nah, misalkan arsiparis ingin belajar tentang kearsipan, bagaimana cara menyimpan arsip yang rapi, bagaimana menyusun dan mengkategorikan arsip seperti apa. Nah, seperti itu, ya. Jadi diperdalam lagi, dispesifikan, ya. Jangan di kantor, pokoknya di kantor. Nah, office boy juga di kantor loh, Mbak. Iya, Pak. Ya, tapi saya tidak mendoakan. Saya doakan sukses sampai apa yang dicita-citakan oleh Mbak Evi, ya. Oke. Baik, saya umumkan pemenang yang kedua, yaitu Mbak Adinda Putri. Adinda Putri. Ya. Mbak Adinda Putri, selamat pagi. Bisa mendengar suara saya? Oh, ada banyak ya Adinda Putri ya. Mohon maaf, nanti akan diklarifikasi karena di sini hanya tertulis namanya Adinda Putri saja, ya. Jadi saya tidak bisa memberikan keputusan ini Mbak Adinda Putri yang mana karena ternyata ada lebih dari satu, ya. Nanti akan dicek dari gugus mana, ya. Nanti akan diinformasikan oleh pendamping kelas. Oke, Mbak Adinda, ya, yang sabar ya. Yang berikutnya juga sama, di sini malah lebih singkat. Putri, Pak. Ya, halo. Saya Dinda Putri. Oh, Dinda Putri. Ini jurusan apa nih? Dari jurusan ETKP. ETKP. Gugusnya apa? Sekretari. Ya, sekretarinya. Sekretari. Nah, sekretari itu sekretaris, ya. Jadi nanti akan dicatat oleh pendamping kelas, ya. Tolong pendamping kelas yang mendengar suara saya untuk ETKP Mbak Adinda Putri dikonfirmasi lagi dengan pengembang aplikasi kuis ini, apakah benar Adinda Putri ini dari gugus sekretaris, ya. Oke, nanti tinggal dikonfirmasi oleh pendamping kelas ya, atau pendamping gugus. Oke, yang ketiga di sini ada yang lebih singkat lagi, ya, yaitu Mas Catur. Semoga Mas, saya menebak saja ini, karena namanya yang tertulis di pemenang itu hanya Catur saja. Ya, jadi saya tidak mengada-ada. Mungkin ini nama panggilan, ya. Depannya mungkin ada namanya atau nama depannya, nama belakangnya juga ada, tapi nggak ditulis. Ya, seharusnya lebih memudahkan menggunakan nama lengkap. Ya, oke. Nanti Mas Catur juga sama. Saya tidak tahu ini Mas Catur yang mana. Barangkali ada 2 atau 3. Nanti akan dikonfirmasi oleh pengembang aplikasi kuis ini yang akan dikoordinasikan dengan pendamping gugus kalian. Ya, jadi pemenangnya nanti akan dihubungi secara langsung oleh pendamping kelas, ya, sekaligus nanti janjian sama kakak seniornya kapan mau ambil hadiahnya, ya. Semoga sebuah handphone untuk pembelajaran seperti itu. Oke, untuk presensi kehadiran apakah sudah semuanya mengisi atau ada yang mengalami kesulitan? Barangkali ada yang mengalami kesulitan untuk mengisi link absensi atau presensi. Bisa. Permisi, Pak. Halo. 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 Ya, silakan. Mau tanya, Pak. Halo. Halo. Iya. Ini itu yang absen. Halo. Mas siapa? Halo. Presensi absennya yang terakhir menambah file nggak bisa, Pak. Menambah file, maksudnya file apa itu? Selfie itu. Mengikuti Zoom. Oh, selfie mengikuti Zoom. Mungkin formatnya atau ukurannya. Jadi ukurannya jangan pakai resolusi yang paling tinggi. Ya, ini kan tidak keren-kerenan atau bagus-bagusan hasil foto. Jadi gunakan resolusi yang paling bawah saja. Atau mungkin kalau kesulitan minta tolong saudara atau ayah ibunya untuk mengambil fotonya saat mengikuti MPLS ini. Biasanya ditolak karena ukuran, ya, ukurannya terlalu besar biasanya.
Oke, makasih Pak. Ya. Oke, kita sudah gabung bersama Bapak Abdul Hadi. Halo. Pak Andi. Halo. Andi. Bisa saya mulai? Baik, bisa Pak. Pak Andi mute. Halo. 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 Halo, halo. Alhamdulillah. Mohon maaf, ini suara saya sering terkendala jaringan internet. Ya, mungkin bandwidth-nya lagi padat Pak Adi, mohon maaf. Oke, baik peserta MPLS, ini di tengah-tengah kita sudah bergabung bersama Bapak Abdul Hadi, Sarjana Pendidikan Magister Akuntansi. Nah, yang jurusan akuntansi ya, nanti kalian pasti akan ketemu dengan Pak Hadi ya. Karena Pak Hadi adalah pengajar di kelas di mata pelajaran produktif ya. Baik, selamat siang Pak Hadi. Selamat siang Pak Andi. Gimana kabarnya, sehat? Gimana keadaannya Pak Hadi? Sehat-sehat Oh, ya? alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga sehat. Ini tanyanya bareng ini. Semoga dalam keadaan sehat dan seger terus ya. Oke. Ya betul. Kita perlu banyak vitamin dan doa ini dan menjaga diri dari penyakit COVID. Ya, oke. Pak Hadi mohon berkenan untuk menutup acara ini. Mohon maaf, menutup acara pada hari ini dan sekaligus memberikan kultum atau kuliah 7 menit atau pencerahan secara religi. Nah, terhadap kita semua dan sekaligus menutupnya dengan doa. Ya, agar apa yang kita lakukan hari ini semuanya bisa bermanfaat untuk kemudian hari. Oke, baik. Terima kasih kehadirannya Pak Hadi. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih saya sampaikan kepada para peserta MPLS SMK Ketintang Surabaya. Sebelumnya semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap patuhi protokol kesehatan karena situasi pada saat ini tidak memungkinkan untuk dilakukan MPLS tatap muka. Sedikit nanti saya akan sampaikan bahwa meskipun kita di masa pandemi ini tidak berhubungan secara langsung, tapi perintah untuk menuntut ilmu itu tidak harus dilakukan pada saat tatap muka. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi setiap orang Islam baik yang laki-laki maupun perempuan itu sudah diwajibkan untuk menuntut. Menuntut ilmu itu pada dasarnya bisa ilmu pengetahuan, bisa ilmu agama. Ada beberapa tingkatan kita harus diwajibkan untuk beberapa ilmu, di antaranya kita diwajibkan untuk mengetahui ilmu agama. Kenapa kita diwajibkan untuk belajar ilmu agama? Karena nanti kita akan sholat. Kita sholat, tentunya kita harus belajar di pelajaran agama, atau di tempat kalian ada di masjid atau di PPI. Mari semangat untuk menuntut ilmu itu kita tumbuhkan. Jangan bermalas-malasan. Semua orang dikasih waktu 24 jam.
Nah, Presiden dikasih waktu 24 jam. Mohon maaf, misalkan tukang sampah juga dikasih waktu 24 jam. Makanya kita harus memaksimalkan waktu untuk menuntut ilmu. Karena apa? Orang yang menuntut ilmu ini pahalanya sangat besar sekali. Setiap langkah mereka, setiap usaha yang mereka keluarkan untuk menuntut ilmu itu ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan kalian ini paketan internet beli 100.000. Nanti Allah akan ganti uang yang kalian keluarkan untuk menuntut ilmu ini dengan rezeki yang banyak. Loh Pak, saya belum bekerja. Nah, ada misalkan yang tanya, Pak saya belum bekerja gimana? Ya nanti rezeki itu akan mempermudah orang tua kalian dalam mendapatkannya. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Jadi kalian jadilah anak yang baik, kewajiban untuk menuntut ilmu, apalagi sekarang kalian udah ke tingkatan sekolah menengah. Jadi kalian nanti udah ke remaja, bukan lagi ke nanti dewasa. Kalian jangan seperti anak kecil lagi. Waktunya bangun pagi misalkan kayak tadi. Kalian dari awal sampai akhir ini pahala ngalir terus ini. Nah, malaikat selalu mendoakan kalian agar diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak. Untuk apa? Ya untuk menuntut ilmu. Paketannya juga nanti bakalan diganti rezekinya yang lain. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, bahwa kita harus semangat belajar karena itu juga kewajiban dari agama. Ilmu apapun kita harus pelajari. Yang penting ilmu itu bersifat positif. Loh Pak, ilmu nyopet, ya nggak boleh seperti itu juga. Oh Pak, ilmu begal, kamu nanti bukannya dapat pahala, tapi selama perjalanan kamu bakalan dapat dosa. Ya akhir ujungnya adalah kita akan masuk. Kalau kalian sering lihat sinetron di TV, bukan yang masalah ini loh ya, perselingkuhan atau apa, bukan. Nanti bakalan diadab sama Allah dan siksanya lebih berat lagi. Itu aja yang bisa saya sampaikan sebelum menutup acara pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Untuk yang muslim silahkan mengaminkan doa saya. Untuk yang non muslim bisa berdoa di dalam hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi'u ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu min awwal al-afat wa taghfirana min jami'il hajat wa tutahhirna min jami'i sayi'at wa tarfa'una bihi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan min nari wal anfa'i wal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya 'alimas sirri lima la taqsana wa afina wa afana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji telah membimbing dan mengarahkan kita semua serta memimpin untuk doa agar kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikut tadi adalah kultum dan doa sekaligus menjadi penutup pada kegiatan MPLS di hari Senin ya. Jadi besok kita akan bertemu lagi, namun besok tidak akan bertemu dengan Bapak, kalian akan langsung bertemu dengan pendamping kelas kalian ya. Jadi ya secara live juga menggunakan Zoom meeting, namun Prof. Gugus akan langsung dipandu oleh pendamping kelas. Ya, oke. Jadi jangan lupa karena kondisi saat ini masih dalam kondisi era pandemi, ya, dan sekarang adalah pada masa PPKM darurat, ya,
Nah, stay home, jangan kemana-mana, stay healthy, terapkan juga selalu 3M dan 2M, ya, menjalankan protokol, ya. Jadi supaya untuk menjaga kita semua, ya, kalian, keluarga, dan kita semua. Baik, saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Saya measure untuk hari ini undur diri. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf karena kekurangan semuanya hanya milik kita dan kesempurnaan hanya milik Allah semata. Baik, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.